Mendelegasikan dapat dijabarkan sebagai memberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain, biasanya dari seorang pimpinan kepada anak buahnya. Ini adalah proses mendistribusikan dan mempercayakan pekerjaan kepada orang lain. Dalam prakteknya, sang pemimpin akan memutuskan pekerjaan mana yang harus mereka lakukan sendiri, dan pekerjaan mana yang akan didelegasikan kepada orang lain untuk diselesaikan. Dalam organisasi yang besar dan dinamis, keberhasilan tujuan sangat bergantung pada seberapa efektif tugas dan tanggung jawab dapat didelegasikan. Jelas bahwa kemampuan untuk mendelegasikan adalah keterampilan yang sangat penting. Dan jika Anda bisa menguasainya, itu jelas merupakan nilai tambah yang sangat bernilai bagi pengembangan karir Anda. Anda bisa membuat pendelegasian menjadi lebih efektif, antara lain dengan cara mengakui dan menghormati kemampuan orang lain, mengevaluasi tugas dan mengkomunikasikannya dengan jelas dan mudah dimengerti, menyesuaikan kemampuan orang yang ditugaskan dengan tugas yang akan didelegasikan, memberikan dukungan dan dorongan, menafsirkan kegagalan sebagai kunci untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun sudah diketahui bahwa mendelegasikan tugas merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan dalam karir kepemimpinan setiap orang, namun kenyataannya, banyak orang ragu-ragu untuk mendelegasikan tugas-tugas yang dihadapinya ke orang lain. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal yang sering menjadi alasan mengapa orang tidak ingin mendelegasikan. Alasan yang pertama yang sering dikemukakan adalah bahwa sebagian orang menganggap bahwa ketika dia mendelegasikan, itu identik sebagai suatu kelemahan. Karena seperti mengakui kelemahan Anda yang tidak dapat melakukan tugas-tugas sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Ubahlah pandangan seperti itu, karena tidak seorang pun yang dapat melakukan semuanya seorang diri. Alasan kedua adalah karena saya tidak ingin menempatkan lebih banyak pekerjaan dan stres pada anak buah saya. Sepertinya ini merupakan sebuah pengorbanan yang mulia, tetapi coba pertimbangkan lagi, karena salah satu manfaat dari pendelegasian adalah sebagai sarana untuk membimbing anak buah Anda untuk menaikkan tingkat kemampuannya. Jadi, dengan alasan ini, sepertinya Anda tidak ingin membuat anak buah Anda lebih berkembang. Alasan ketiga adalah bahwa saya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melatih mereka daripada melakukannya sendiri. Untuk beberapa kali pertama, alasan ini masih dapat dipertimbangkan. Tetapi jika tugas itu merupakan tugas yang berkelanjutan, sebaiknya beri kepercayaan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam karirnya. Alasan keempat adalah bahwa saya ragu kalau mereka dapat melakukannya dengan benar. Jika Anda belum percaya penuh pada anak buah Anda, ajak dan bimbinglah mereka dengan melakukan tugas tersebut bersama Anda terlebih dahulu. Berikan kepercayaan secara bertahap, karena suatu saat, tugas Anda akan menjadi lebih ringan karena mereka. Alasan kelima adalah bahwa saya tidak ingin mendelegasikan tugas ini pada orang lain. Ini adalah pilihan Anda sendiri yang tentunya Anda punya alasan tertentu. Kadangkala memang ada tugas yang sangat khusus yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan khusus. Alasan keenam adalah bahwa saya tidak memiliki siapapun untuk didelegasikan. Ini mungkin berhubungan dengan alasan-alasan sebelumnya. Tetapi pada prinsipnya, jika ini adalah alasan keputusan Anda, ingatlah bahwa manfaat dari mendelegasikan itu lebih banyak daripada melakukan semuanya seorang diri, baik bagi Anda sendiri, maupun bagi tim Anda ataupun perusahaan. Selain untuk membebaskan diri agar dapat melakukan tugas-tugas penting lainnya, mendelegasikan juga bertujuan untuk memberdayakan anak buah untuk membuat keputusan. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar pertanggungjawaban untuk hasil pekerjaannya tetap ada pada orang yang mendelegasikan pekerjaan tersebut. Apabila dilaksanakan dengan benar, pendelegasian juga memperkuat organisasi, kinerja tugas, perilaku kreatif, dan kepuasan kerja. Pendelegasian juga dapat memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, sehingga membuka peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Hal itu juga dapat meningkatkan kapasitas organisasi untuk merespons dengan cepat dan efektif.
Salah satu keuntungan paling signifikan dari pendelegasian adalah penggunaannya untuk memotivasi dan pengembangan karyawan. Faktor motivasi yang terkait dengan pendelegasian berasal dari peningkatan kepercayaan yang ditransfer dari pimpinan ke anak buahnya. Ketika seorang supervisor menunjukkan kepercayaan diri mereka, itu membangun kepercayaan staf dan kepercayaan diri pada karyawan. Meskipun manfaatnya jelas, ada sejumlah potensi kerugian dan tantangan bagi pendelegasian yang efektif. Antara lain, misalnya ketika mendelegasikan kepada seseorang yang dengan alasan apapun, ternyata tidak mampu membuat keputusan yang tepat, atau tidak mau untuk melakukannya. Hasil yang diperoleh kemungkinan besar akan lebih rendah dari standar yang diharapkan. Belajar dari pengalaman ini, seleksi orang yang akan menerima pendelegasian tentunya menjadi hal penting dalam pertimbangan sebelum pelaksanaannya. Demikian pembahasan kita mengenai pendelegasian. Berdasarkan pengalaman yang ada, berikut ini adalah beberapa manfaat bagi pribadi Anda apabila Anda dapat melaksanakan pendelegasian yang efektif. Antara lain, untuk membebaskan diri Anda agar dapat melaksanakan tugas-tugas penting lainnya. Untuk mencari perspektif pemecahan masalah yang berbeda dari pendapat Anda sendiri. Dan untuk membina dan mengembangkan kemampuan anak buah sehingga memperkuat tim kerja Anda. Kalau kehadiran video ini bermanfaat bagi Anda, mari klik tanda subscribe-nya, agar Anda mendapatkan prioritas informasi dan tips manajemen praktis kami selanjutnya. Mari mengembangkan wawasan pengetahuan dan membangun pribadi yang sukses bersama kami. BWI, Bright World International.